Bahasa Indonesia, selain sebagai alat pemersatu, bahasa Indonesia juga mempunyai potensi besar untuk membangun budaya literasi bangsa. Literasi yang mencakup kemampuan membaca, menulis, dan berpikir kritis ini menjadi kunci kemajuan masyarakat dalam menyerap pengetahuan dan berinovasi. Namun tantangan seperti rendahnya minat baca dan pengaruh konten digital menuntut penguatan peran bahasa Indonesia dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang termaktub dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928 memiliki peran strategis dalam membangun identitas nasional dan menyatukan keberagaman bangsa. Namun, peran bahasa Indonesia tidak hanya sebatas alat komunikasi, melainkan juga sebagai sarana pengembangan budaya literasi yang esensial untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, inovatif, dan kompetitif. Budaya literasi yang meliputi kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi secara kritis menjadi landasan yang penting dalam menghadapi tantangan globalisasi dan era digital. Indonesia berdasarkan survei Program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2018 masih berada di peringkat terendah dalam kemampuan membaca. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan literasi bangsa yang berbasis pada optimalisasi peran bahasa Indonesia dalam memperkuat posisi bahasa Indonesia dalam berbagai sektor, terutama dalam bidang teknologi dan pendidikan. Budaya literasi dapat berkembang secara signifikan, memungkinkan masyarakat Indonesia untuk menyerap pengetahuan dan berinovasi di berbagai bidang. Di video ini saya akan menguraikan beberapa strategi dan beberapa langkah-langkah konkret untuk meningkatkan literasi bangsa. Kita beralih kepada pembahasannya. Yang pertama, pentingnya bahasa dalam literasi. Poin pertama, bahasa sebagai sarana literasi. Bahasa merupakan medium utama dalam proses literasi. Menurut Vygotsky pada tahun 1978, bahasa adalah alat mediasi kognitif yang memungkinkan manusia untuk memahami, menginterpretasi, dan menciptakan makna. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional mempunyai potensi yang besar untuk menjadi penggerak utama dalam membangun budaya literasi bangsa. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat membantu masyarakat mengakses informasi secara efektif dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Poin yang kedua adalah literasi sebagai kunci kemajuan bangsa. Budaya literasi yang kuat berbanding lurus dengan kemajuan suatu bangsa. Negara-negara dengan literasi yang tinggi seperti Finlandia dan Korea Selatan telah membuktikan bahwa kemampuan literasi yang baik dapat berkontribusi langsung terhadap inovasi, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengoptimalkan peran bahasa Indonesia, Indonesia dapat meningkatkan daya saing global dan dapat menciptakan masyarakat yang lebih literasi. Yang kedua, kita akan membahas tantangan dalam membangun budaya literasi di Indonesia. Poin pertama yaitu rendahnya minat baca. Berdasarkan data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya mencapai 0,001%, yang artinya dari 1000 orang hanya satu yang mempunyai kebiasaan membaca. Faktor-faktor seperti kurangnya akses terhadap bahan-bahan bacaan yang berkualitas, rendahnya pendidikan literasi, dan dominasi budaya lisan menjadi penghambat utama dalam pengembangan budaya literasi. Setelah membahas tantangannya, kita akan membahas tentang strateginya. Strategi penguatan peran bahasa Indonesia dalam literasi. Poin yang pertama yaitu revitalisasi pendidikan bahasa Indonesia. Pendidikan bahasa Indonesia diarahkan untuk tidak hanya mengajarkan tentang tata bahasa dan sastra, tetapi juga diajarkan kemampuan literasi kritis. Kurikulum harus mencakup pembelajaran yang mendorong siswa untuk memahami teks secara mendalam, mengevaluasi informasi, dan menghasilkan tulisan yang bermakna. Poin yang kedua yaitu peningkatan akses terhadap bahan bacaan yang berkualitas. Pemerintah dan sektor swasta harus berkolaborasi untuk menyediakan bahan bacaan yang relevan, menarik, dan terjangkau. Program seperti Generasi Literasi Nasional dapat diperluas dengan memanfaatkan teknologi digital seperti e-book berbahasa Indonesia untuk menjangkau masyarakat yang berada di daerah terpencil. Poin ketiga yaitu penguatan literasi digital berbasis bahasa Indonesia. Dalam era digital, kemampuan literasi tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca dan menulis, tapi juga memahami dan mengevaluasi informasi-informasi yang terdapat pada digital. Bahasa Indonesia harus menjadi bahasa utama dalam konten digital yang edukatif, termasuk sosial media, situs web, dan aplikasi pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan platform digital yang mempromosikan literasi bahasa Indonesia.
Poin yang keempat yaitu pelibatan komunitas dan budaya lokal. Komunitas dan budaya lokal memiliki peran yang penting dalam membangun budaya literasi. Penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks lokal dapat membantu masyarakat merasa lebih dekat dengan literasi. Program seperti perpustakaan desa atau festival literasi lokal dapat memanfaatkan bahasa Indonesia untuk mencapai nilai-nilai literasi dengan cara yang relevan secara budaya. Penjelasan selanjutnya yaitu studi kasus keberhasilan negara lain. Yang pertama kita akan membahas tentang negara Finlandia. Finlandia adalah contoh negara dengan budaya literasi yang kuat. Salah satu kunci keberhasilan mereka adalah kurikulum pendidikan yang menekankan literasi kritis sejak usia dini. Bahasa Finlandia digunakan secara luas dalam bahan bacaan dan media, sehingga masyarakat memiliki akses terhadap bahan bacaan yang berkualitas. Contoh studi kasus yang kedua yaitu Korea Selatan. Korea Selatan berhasil meningkatkan literasi digital dengan memanfaatkan teknologi dalam pendidikan. Bahasa Korea menjadi bahasa utama dalam platform digital yang mendukung pembelajaran, sehingga masyarakat dapat mengakses pengetahuan secara efektif. Pembelajaran dari kedua negara ini dapat diterapkan di Indonesia dengan mengoptimalisasi peran bahasa Indonesia sebagai medium utama literasi, baik dalam pendidikan formal maupun non-formal. Yang terakhir, kesimpulan. Bahasa Indonesia menjadi potensi yang besar untuk menjadi penggerak utama dalam membangun budaya literasi bangsa. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berpikir kritis. Meskipun tantangan seperti rendahnya minat baca dan dampak dari teknologi digital, masih ada beberapa strategi seperti revitalisasi pendidikan, penguatan literasi digital, peningkatan akses terhadap bahan bacaan yang berkualitas, dan berkolaborasi terhadap komunitas-komunitas lokal. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang menguatkan peran bahasa Indonesia dalam membangun budaya literasi bangsa. Cukup sekian, saya Fail Ar-Rasyid, terima kasih.